Jadi teman-teman, baru-baru ini keluar satu statement atau istilah namanya Asian value. Nilai-nilai Asian value ini kita temukan dalam hidup kita hari-hari. Dan kemudian bagaimana nilai Asian value ini apakah menjadi negatif, dibuang saja begitu atau tidak? Value-value atau nilai-nilai yang bilang kalau kita kokoh dengan apa yang kita percayain dong, bener gak? Sebenarnya gini, pada akhirnya kita harus melihatnya secara teologi. Berarti kita harus bela value kita dong. Nah, kita harus bela Asia value dong. Enggak juga. Dalam arti begini. Asian value itu apa sih kok? Nilai Asia. Nilai Asia. Udah, thank you teman-teman udah nonton. Sampai ketemu lagi di Hello God topik berikutnya. Di episode berikutnya. Maaf Julius Teja. Stop. Mau gue masuk ini. Teman-teman semua, welcome to Hello God on Topping Hot bareng gue Julius dan Ko Andre Tunggal. Luar biasa. Gini guys, teman-teman semua, karena setiap kali opening Ko Andre tuh selalu lempar duluan dan gue bilang stop, belum. Tapi hari ini gue masukin khusus buat kasih tahu teman-teman backstage-nya seperti itu. Haleluya. Di belakang layar seperti itu gitu. BTW minggu lalu kita baru aja rekaman sama Bro Daniel. Minggu lalu udah ditayangin Bro Daniel. Iya, tayangannya jadi teman-teman yang terlewat, teman-teman boleh Nonton di sini. mampir dan kemudian boleh simak karena ada banyak hal yang lumayan kaya ya. Jadi perjalanan spiritualnya dari Bro Daniel Mananta, dan kita tahu sama-sama bahwa dia selama ini kan nge-hosting Daniel Daniel Tetangga Kamu ya. Dan itu banyak kisah-kisah inspiratif dan kita gali lebih dalam, dan itu kan nggak dia bawa di channelnya dia. Iya, dia bawa di channel kita. Jadi channel kita jadi sesuatu yang berbeda. Puji Tuhan, haleluya. Makanya teman-teman yang belum nonton, karena gue nonton pun insight-insightnya masih tetap dapat lah, bagus. Dari Bro Daniel maupun dari Pak Andre di sini. Oh gitu. Dari Pak Andre. Kenapa gue pindah ke sini sekarang? Oh iya, karena hari ini kita ada satu topik khusus. Karena nggak ada tamunya. Karena nggak ada tamunya. Boleh, bercanda tuh boleh. Emang budget kita sisa berapa untuk ngundang? Oke, lanjut. Jadi budgetnya itu ini kok, rumah di surga nanti. Udah stop dengan bercandaan. Untung budget kopinya masih ada. Budget kopinya masih ada, thanks God, haleluya. Tapi kita kalau mau ngomongin topik hari ini, ada terjadi banyak huru-hara minggu ini yang tidak bisa kita bahas. Salah satu yang udah kita bahas adalah Thailand menyetujui pernikahan sesama jenis. Nah teman-teman, karena disclaimer dulu, karena kita udah membahas begitu banyak, kita memutuskan oke, ini nggak perlu dibahas minggu ini. Teman-teman bisa nonton di video-video berikut. Gitu. Tentang berita itu. Ya. Berapa waktu yang lalu gue ketemu dengan jadi waktu digital conference kemarin, ya. Gue ketemu dengan beberapa teman, dan salah tiga diantaranya menanyakan tentang posisi Kristen dalam hal LGBT issue. Keren ya. banget, iya. Jadi memang pada akhirnya waktu itu gue juga mention tentang memang kalau ngomongin soal LGBT itu nggak semudah kita langsung ngomong iya atau tidak, boleh atau enggak ya, karena kita harus ada pada definisi yang tepat dulu kan. Gitulah, jadi itu jadi satu hal yang mungkin teman-teman kalau misalnya Anda baru tahu, baru ngerti dan curious, pengen tahu, boleh juga cek video-video yang tadi ya. Betul, yang tung gitu. Cuma kalau kita ngomongin mungkin karena punya value yang beda aja. Jadi ceritanya Julius mau bridging. Jadi ceritanya gue mau bridging nih. Dapat gak nih bridging ini? Cuman ngomongin value doang. Ya. Kurang ajar. Emang kurang persiapan gitu. Emang impulsivitas kita tuh kelihatan. Jadi teman-teman, baru-baru ini sebenarnya udah lumayan lama tapi masih jadi hot topic. Itu adalah keluar satu statement atau istilah namanya Asian value. Jadi viral. Jadi viral. Seru deh Asian value di satu podcast Total Politik. Gue bisa sebut namanya karena dia terkenal. Dia ngundang satu orang komika, Panji Pragiwaksono. Terkenal, politis banget orangnya. Wah, dia punya banyak hasrat di dunia politik. Terus habis itu terjadilah perbincangan di mana si Panji ini nggak setuju sama host-hostnya. Pokoknya ditekanlah hostnya ngomong, ya itu Ari namanya Putra juga, ya. Iya. Ari Putra Total Politik. Hostnya juga akhirnya ngomong, ya namanya Asian value meledak gitu lah, Asian value. Jadi konteksnya itu teman-teman viral ya videonya, ada viral. potongannya nanti
taruh kali ya. Iya, udah viral banget. Jadi ceritanya begini. Jadi ceritanya waktu itu ngomongin soal masalah dinasti politik. Ya, dinasti politik, dan Panji pada waktu itu stand politik Panji adalah menantang adanya praktik dinasti politik. Lalu kemudian pada pembicaraan itu terjadilah kontra banget bahwa si host dari Total Politik membela, ya. Jadi istilahnya dia setuju-setuju aja dengan dinasti politik. Nah, makanya pertentangkan, lalu kemudian Panji bilang lu setuju, lalu dia membela diri, ini Asian value bro. Nah, gitu. Nah, itu kemudian jadi viral teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu itu latar belakangnya. Jadi ada pembelaan bahwa nilai gue sama nilai lu beda nih. Nilai gue nih Asian value gitu kan. Ini nilai-nilai Asia nih. Lu mau apa lu gitu kan, gitu kira-kira ya. Gitu. Jadi jangan lu paksain value lu ke gua gitu. Iya, tapi dia lucunya adalah dia mention Asian value. Asian value itu apa sih kok? Nilai Asia. Nilai Asia. Udah, thank you teman-teman udah nonton. Sampai ketemu lagi di Hello Gatot topik berikutnya. Episode berikutnya. Gue sejujurnya sampai hari ini gue nggak tahu sebenarnya arti harafiahnya gitu. Kenapa dia ngomong Asian value? Ya udah nilai-nilai yang kita. Makanya tadi kan kita balik kepada konteksnya tadi kan. Konteksnya tadi itu kan adalah konteks politik di mana terjadi sebuah kontra terhadap praktik dinasti politik. Dinasti politik means kalau penguasanya bapaknya, nanti setelah itu kekuasaannya diturunkan kepada keluarganya, anaknya, keluarganya, dan sebagainya. Which means itu terjadi dalam beberapa konteks di Indonesia. Oh, ya. Itu terjadi ya? Saya tidak tahu apa-apa. Iya, kita tidak bisa bahas lebih lanjut di sini. Kita tidak bisa bahas lebih lanjut. Tetapi terjadi dan dugaan itu kuat dan beralasan. Apalagi ya kuat dan beralasan, dan itu kemudian kan menimbulkan reaksi dari banyak orang ya. Yang mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap dinasti politik itu. Iya, tapi kalau misalkan kita sampingin di dinasti politik dan hal-hal politik lainnya lah, Asian value-nya doang. Karena itu kan nggak berangkat dari situasi politik kan. Sebenarnya ini tuh udah lama gitu. Istilah Asian value ini tuh udah lama. Nah, istilah ini sebenarnya populer itu di tahun 90-an. Dikemukakan oleh Mahathir Mohamad. Dia itu Perdana Menteri Malaysia waktu itu. Lalu kemudian sama Lee Kuan Yew. Ya, pemimpin Singapura, Perdana Menteri Singapura juga. Udah pensiun doi hari ini. Ya, jadi mereka tuh berdua mention tentang Asian value. Jadi gini, Asian value itu apa sih? Nilai-nilai yang berakar pada budaya Asia. Yang sebenarnya itu adalah jadi jargon mereka untuk istilahnya melakukan pembelaan terhadap praktek-praktek yang terjadi di Asia. Karena kan konteksnya waktu itu tuh propaganda banyak. Dunia Barat itu mau memasukin ide-ide value demokrasi dan sebagainya kan. Tapi kan sekarang gini, ketika demokrasi dari Barat masuk ke Asia, apakah demokrasi itu menjadi sesuatu yang dipraktikkan 100% mencontoh, mereplika apa yang terjadi di Barat? Nah, itu pertanyaannya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, sekali lagi kita nggak bisa lari dari politik karena ini konteksnya. Ya, jadi di Singapura misalnya, suksesi kepemimpinan itu kan ada berporos pada Lee Kuan Yew dan keluarganya. Gitu loh. Jadi kalau lu perhatikan kan Perdana Menteri yang kemudian jadi setelah Lee Kuan Yew sempat diganti orang lain, lalu kemudian diganti lagi sama Lee Kuan Yew, Lawrence Wong, anaknya. Ya, kan. Jadi ada sebuah pergantian yang ada sebuah pergantian yang di mana orang tuh kan bertanya, loh kalau gitu lu nepo nih, gitu kan? Ini anak lu atau ini keluarga lu dan sebagainya. Pertentangannya ada pada itu. Jadi ada sentimen itu. Tapi orang bisa membela diri juga bahwa, loh, apa salahnya? Apa salahnya kalau misalnya anaknya pun sebenarnya capable? Apa salahnya? Iya, kompeten. Apa salahnya kalau sebenarnya justru memang anaknya justru lebih siap daripada orang lain? Apa salahnya? Dan itu kan kalau lu perhatikan, itu kan terjadi pada misalnya kekaisaran. Di Jepang misalnya diturunkan dalam satu keluarga, di Thailand pun sama diturunkan keluarga. Kerajaan yang ada di Asia itu kan menurunkan tahtanya kepada anak-anaknya, which means selalu kita tidak bisa menuding bahwa ini anaknya salah mengambil tahta papanya atau tahta itu diturunkan kepada anaknya itu salah, karena bisa jadi anaknya juga kompeten. Iya. Tapi sekali lagi kan semua kembali kepada bisa jadi. Tapi belum tentu kan gitu kan ya. Nah anyway, kita tidak Hello God tentu saja tidak mengambil posisi setuju
atau nggak setuju dalam hal ini ya, karena kita cuma membahas ide tentang Asian value-nya. Ya nanti kita akan hubungkan dengan apa? Yang nanti kita akan hubungkan dengan bagaimana kita nilai-nilai Asian value ini kita temukan dalam hidup kita hari-hari. Dan kemudian bagaimana nilai Asian value ini apakah menjadi negatif, dibuang saja begitu atau tidak. Nah itu kan diskusinya, gitu loh. Karena kan pada konteks politik yang tadi itu seakan-akan Asian value ini buruk. Iya kan, seakan-akan Asian value ini buruk. Ya begitulah kira-kira. Awalnya buruk, tapi sebenarnya mungkin kalau dipahami lebih dalam enggak ya. Cuma kalau gua tarik ke paling awal gitu, menurut lu ide ini itu lu anggap sebagai ide yang benar atau enggak? Karena gini loh, kita mesti melihat begini bahwa apakah kalau kita kembali kepada ide tentang penciptaan itu sendiri, kebudayaan manusia, apakah kebudayaan manusia sepenuhnya gini, keberagaman dalam kebudayaan manusia itu asalnya dari mana? Babel. Kenapa Babel? Anda karesteng banget ya. Kenapa Babel? Menara Babel. Iya maksud gua. Buat teman-teman yang nonton kan Menara Babel, mereka lagi bangun menara, berantakan lah tuh bahasa, udah bubar. Bikin budaya masing-masing. Bener dong, bener gak? Masih masuk loh logikanya. Ini karesteng banget yang benar-benar berakar pada sekolah minggu ya saudara ya. Berakar pada kitab suci. Gini. Christian value itu. Keberagaman itu sendiri adalah baik atau tidak? Itu dulu. Itu ciptaan Tuhan atau tidak? Itu dulu. Diversity ya. Baik atau enggak menurut gue baik. Tapi dari Babel. Hah? Tapi dari Babel. Dari Babel. Dosa dong itu. Enggak, salah. Dari Babel di situ sebenarnya Tuhan ngajarin lo beda bahasa, gimana caranya lo bersinergi. Gue berasa keren ngomong itu. Tuhan tuh yang ngajarin gitu. Iya. Lu sebagai anak ya belajar gitu. Iya, boleh juga sih pendekatan. Cari sinerginya. Boleh juga sih. Cari kerjasamanya. Win-win solutionnya apa? Tapi mereka mau kerjasama bikin menara Babel, Jul. Ah iya itu dia. Dosa kan. Pada saat itu belum lahir ilmu padi. Lo kalau ilmu Babel lo kan terus tinggi itu. Ilmu padi lo tetap tumbuh tapi lu merunduk. Kalau zaman sekarang lu bikin basement bawah tanah tapi kompleks gede banget gitu kan. Iya, lagian buat apa bikin menara Babel? Sekarang ada Burj Khalifa. Menara tertinggi di dunia, teman-teman. Oke. Ngawuran kita sih lumayan sih. Gue suka lo, lucu loh. Tapi gini, keberagaman itu sendiri kan pasti pertama kayaknya kita setuju bahwa itu adalah sesuatu yang dari Tuhan, keberagaman itu sendiri, dan keberagaman itu berasal dari Tuhan. Simple, keberagaman pertama yang lu dapat apa? Keberagaman paling pertama yang gue dapat. Lu ngerti nggak bahwa ketika Tuhan itu kan dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke. Lalu kemudian ayat 28 dikatakan maka Tuhan menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Oke. Keren tuh. Sekarang pertanyaannya, gambar rupa Tuhan itu laki-laki atau perempuan? Jawab teman-teman, gue diem doang. Kan manusia diciptakan gambar dan rupa Tuhan. Waktu diciptakan jadi laki-laki dan perempuan. Ya, rupa Tuhan yang mana? Laki-laki atau perempuan? Ini adalah sebuah pertanyaan super teologis yang kalau gue jawabnya ngaco, gue bisa dihujat. Gak apa-apa, justru di sini kita bisa ngaco. Oke, benar, gue suka nih. Boleh ngaco. Boleh ngaco di sini. Oke. Ada laki-laki, ada perempuan, gambar rupa Tuhan kayak gimana? Yang mana? Oke. Lebih condong yang mana? Sebenarnya pertanyaannya kan harusnya gambar rupa Tuhan harusnya kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Anggapan kita fotokopi dong. Iya. Fotokopi keluarnya mesti satu kan? Iya. Tapi kenapa jadi dua? Karena yang difotokopi dia nggak berwarna. Abu-abu. Ini super ngaco. Ngaconya nggak nyambung. Ngaconya nggak nyambung. Tapi gue nggak tahu mau jawab apa. Menurut logikanya kan harusnya gambar dan rupa kita itu fotokopi nih anggapannya. Kan kita gampangnya begitu aja. Fotokopi. Keluar fotokopi harusnya satu kan? Iya. Tapi kenapa jadi dua? Kenapa kok? Karena manusia, gambar dan rupa Allah itu laki-laki dan perempuan. You get the point? Yeah. Bahwa Tuhan itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, dan ternyata gambar dan rupanya Tuhan itu diciptakan pada dua gender.
laki-laki dan perempuan. Jadi keberagaman gender, keberagaman karakter laki-laki dan perempuan itu berasal dari Tuhan sendiri. Jadi Tuhan memunculkan faset atau wajah, perspektif tentang keberadaan dirinya dalam laki-laki dan perempuan. Perempuan, laki-laki, Tuhan yang maskulin, Tuhan yang pemelihara, penjaga, sumber berkat. Laki-laki yang mencari nafkah dan sebagainya, ya kan? Pemimpin. Tetapi di satu sisi yang sama Tuhan yang penuh kasih, yang sabar. Yang kita temukan faset-faset atau temukan karakter itu pada ibu yang menjaga, baik, sabar, betul kan? Memelihara juga. Ya. Bukan berarti laki-laki nggak bisa sabar, bukan. Tapi maksudnya itu tuh kita melihat keberagaman itu muncul dari pribadi Tuhan sendiri. Jadi kalau misalnya manusia sekarang yang diciptakan segambar serupa dengan Tuhan itu, sekarang pun terdiri dari berbagai ras. Jadi keberagaman itu berasal dari Tuhan sendiri. Jadi keberagaman itu baik, keberagaman itu indah, keberagaman itu perlu dihargai. Iya kan? Nah, permasalahan kita adalah sekarang kenapa kita ingin memaksa semua orang harus ada pada satu ragam. Dan itulah yang terjadi pada orang-orang yang kemudian berteriak Asian value. Kenapa? Karena kita mesti mengakui ya, kita harus mengakui bahwa ada upaya-upaya tertentu untuk meniadakan, membinasakan kebudayaan yang lain. Misalnya kalau lu pernah dengar genosida, lu pernah dengar penjajahan, gitu kan ya? Lu pernah dengar praktik-praktik kolonialisme. Jadi itu adalah upaya-upaya yang kita mesti lihat bahwa ada manusia yang menganggap dirinya lebih superior daripada yang lain. Golongan yang lebih superior daripada golongan yang lain. Idenya adalah ya manusia ras gue lebih baik gitu-gitulah. Betul. Nah, itu kan terjadi. Dan that's why kenapa orang Asia lantas kemudian memunculkan sebuah narasi kontra praktik itu. Narasinya apa? Ini Asian value. Lu jangan paksain gue. Gitu. Berarti kalau gue singkatin dikit, value-value atau nilai-nilai yang bilang kalau kita kokoh dengan apa yang kita percayain dong, bener gak? Sebenarnya gini, pada akhirnya kita harus melihatnya secara teologi. Berarti kita harus bela value kita dong. Nah, kita harus bela Asia value dong. Enggak juga. Dalam arti begini, kita mesti memahaminya utuh bahwa keberagaman yang Tuhan berikan itu adalah berkat atau kutuk. Berkat, right? Tapi di satu sisi yang lain kita mesti melihat bahwa Alkitab kasih tahu sama kita manusia jatuh dalam dosa. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, sesuatu yang adalah berkat itu bisa dia pakai jadi kutuk. Kayak ibarat gampangnya adalah lu dikasih pisau. Pisau yang sama lu bisa pakai buat potong sayur, potong buah, tapi pisau yang sama lu bisa pakai untuk celakain orang. Ketika lu menggunakannya, natur keberdosaan manusia itu berpengaruh di sana. Makanya Asian value apakah baik? Gua melihatnya baik, tetapi kita harus mengakui bahwa ada value-value yang buruk. Value yang buruk misalnya dalam nilai-nilai Asia adalah misalnya otoritas yang di-abuse. Asia itu kan erat kaitannya dengan otoritas. Hierarki. Iya kan? Misalnya dalam satu budaya tertentu ada kaum bangsawan, ada kemudian kaum pekerja, ada kaum yang bawah, ya kan? Di India misalnya ada kasta-kasta, strata sosial yang strata beda. Sosial. Strata sosial itu sebenarnya baik atau buruk? Nah, itu kan pertanyaan kita kan. Pertanyaan bagus. Kita nggak bisa bilang juga sepenuhnya buruk, tetapi kita lihat pada akhirnya menjadi buruk ketika misalnya itu otoritas tersebut di-abuse, dipakai untuk menindas orang lain, dipakai untuk menghancurkan orang lain. Nah, itu jadi buruk. Otoritas Asia sebagai warga-warga sipit gitu kan. Kita ada dalam keluarga di mana figur misalnya Akong, Ama gitu kan. Bener banget. How to train your grandma. Bagus. Itu ada seseorang yang sangat harus dihormati. Harus dihargai gitu. Nah, kadang-kadang kita sebagai generasi muda itu kadang-kadang kita itu menjadi antipati terhadap itu karena apa? Karena mereka pun tanpa sadar bisa jadi meng-abuse otoritas mereka. Gue orang tua lu gitu kan. Jadi lu mesti ikutin apa kata gue semua. Itu abusive. Gitu kan. Sebenarnya akan terjadi keseimbangan ketika masing-masing itu mau dengan rendah hati dan bertanggung jawab.
Rendah hati artinya tidak menganggap dirinya lebih penting dari yang lain. Karena kadang-kadang anak-anak juga banyak belagunya sih. Belagu kenapa? Menganggap dirinya lebih pintar dari orang tuanya. Iya. Bener sih. Maksudnya lebih pintar itu dalam arti lebih tahu banyak. Tapi lebih tahu banyak belum tentu lu lebih bijak. Betul. Iya. Ya dong gitu. Nah, artinya lebih hebat. Nah, Asian value, makanya namanya value itu bisa justru yang tertindas mengabuse yang mereka anggap tertindas. Mereka anggap menindas. Bisa juga begitu. Yang tertindas memanfaatkan sentimen seakan-akan apa, gue di-abuse, gue tindas lu balik. Iya. Itu kan yang terjadi pada kejatuhan manusia. Gitu loh. Jadi dosa itu membuat manusia merasa bahwa dia berhak untuk menghukum Esau dan Yakub. Kain dan Habel. Kain dan Habel. Coba Kain dan Habel. Iya. Kain dan Habel. Kenapa Kain membunuh Habel? Karena dia iri. Kenapa dia iri? Iri hati dan dengki. Karena Habel persembahannya diterima Tuhan dalam narasi tersebut, sedangkan Kain tidak. Dia merasa terzolimi nggak? Iya. Karena dia merasa terzolimi, dia merasa dia berhak untuk membunuh. Tidak baik teman-teman semua. Tolong jangan gitu. Jadi saling salah-salahan lah ya. Jadi sebenarnya gini, kita harus melihat semua budaya itu adalah keberagaman dari Tuhan, harus dihargai. Tapi problemnya adalah manusia berdosa membuatnya jadi buruk. Gitu. Jadi isu ini kompleks. Asian value dari tadi kita ngomong, kalau teman-teman dengerin, berarti kok Andre bela? Iya, gue bela. Karena gue ya sangat yakin bahwa Asian value punya keunikan budaya yang harus kita hargai banget. Tetapi bukan berarti kita lalu ini Asian value, lalu seenak udelnya lu bisa misalnya melayani hawa nafsu lu dengan istilahnya menggunakan pembelaan ini Asian value. Nggak bisa. Kalau mau balik ke ngomongin dinasti politik, ya pada akhirnya kalau misalnya gua nih misalnya sebagai pemimpin, gue merasa bahwa anak gue adalah orang yang tepat, dia capable banget, gue akan mengadvokasi bahwa anak gue tepat. Tapi kalau enggak, mending gue nggak usah. Mending kasih ke orang lain yang lebih kompeten. Betul. Ya itu kan jadi satu hal yang ya tapi susah ya kalau ngomong politik itu ada banyak hal yang teman-teman percayalah kita tidak tahu. Di belakang layar yang kelihatan kok kayaknya wah ini jadi pro, ini jadi kontra. Kenapa kita pro? Ini udah bener kelihatan gini. Percayalah lu tidak tahu banyak hal. Iya, kayak contoh sebelum kita syuting Hello God on Topic ini kita ngomongin apa kan teman-teman nggak tahu, ini gue bocorin aja sekalian biar kita transparan ya. Kita ngomongin adalah topik apa yang mau kita bahas. Terkadang impulsivitas itu nyata baik, tapi biarkan Tuhan yang berbicara di meja. Ya selama kita melakukannya dengan takut akan Tuhan. Amin. Bukan karena kita melakukan dengan serampangan ya. Amin. Tapi kita lakukan dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Haleluya. Cuma kita balik ke Asian value tadi ya. Lu sempat mention tentang sehari-hari gitu. Asian value apa yang bisa ditemuin sehari-hari gitu. Kalau kita berkaca dari apa yang kita omongin barusan ya, maksudnya kayak kekeluargaan, dinasti politik, keberagaman dan sebagainya. Gue sering banget ngomong dan sebagainya. Cuma maksudnya Asian value yang bisa ditemuin sehari-hari atau yang bisa kita anut sehari-hari in a good side ya. Gue mau angkat dalam 3 perspektif. Yang pertama tuh istilahnya gini, dalam keluarga kita pasti punya sebuah tradisi-tradisi Asian quote unquote yang menjadi tradisi atau budaya. Kantongin plastik buah yang lagi ditanam gitu. Masih ingat aja. Inside jokes. Ya, itu kan tradisi-tradisinya kan. Ya, misalnya tradisi-tradisi keluarga teman-teman sendiri pasti masing-masing punya tradisi yang unik. Dan itu adalah tradisi yang diturunkan turun-temurun. Nah, kita sebagai orang yang takut akan Tuhan, kita mesti melihat ini dalam perspektif gue mengamati bahwa banyak sekali yang terjadi justru anak-anak muda misalnya, karena ini kan segmen anak-anak muda mau berontak terhadap tradisi tersebut. Percayalah bahwa ketika lu berontak akan ada cost yang lu bayar. Dan kalau menurut gue ya ada banyak sekali hal-hal yang lu mesti tanggung gara-gara hal yang gak seharusnya lu tanggung gitu. Wow, itu keren banget. Itu keren banget. Pemberontakan terhadap orang tua, gue bukan mau membela orang tua ya. Tapi percayalah bahwa ketika lu memberontak terhadap otoritas, itu cost-nya akan banyak. Gue gak bilang itu dosa ya. Tapi gue bilang cost-nya akan banyak.
Kenapa gue nggak bilang dosa? Karena begini, itu selalu kasuistik. Pemberontakan itu kadang menjadi hal yang tidak terhindarkan ketika otoritas korup, buruk, penindasan. Mau nggak mau kita harus berontak, mau nggak mau. Tetapi kadang-kadang kita tuh adalah manusia yang terlalu naif dan sotoy. Gara-gara hanya karena ada peraturan, lalu kita bilang ini menindas kepala lu. Lu juga mesti belajar menundukkan diri loh. Kita itu mesti belajar menjadi orang yang menundukkan diri, karena menundukkan diri pada otoritas itu perlu. Gue nggak bilang wajib, perlu. Makanya kan Firman Tuhan mengatakan dengan sangat baik, hormatilah ayahmu dan ibumu. Firman Tuhan nggak mengatakan say yes in every circumstances to your parents, enggak. Firman Tuhan bilang hormati. Hormati itu maksudnya apa? Lu menghormati otoritas yang Tuhan berikan pada mereka. Bukan berarti lu selalu iya. Tetapi ketika misalnya ada perbedaan value orang tua sama kita harus menghormati. Bicarakan baik-baik. Usahakan sebisa mungkin. Kalau misalnya lu ikutin, kalau nggak dosa ya kenapa lu nggak ikutin gitu. Hanya karena lu nggak suka, patokan kebenarannya bukan karena lu suka nggak suka. Gitu. Iya, bukan berarti itu bilang value lu juga paling benar gitu. Betul. Nah menurut gue itu salah satu value Asia yang perlu kita hargai. Karena kita pun dari situ bisa belajar menghormati Tuhan. Karena manusia itu kadang-kadang itu ngelakuin sesuatu karena dia mau berontak aja. Iya. Gitu kan? Iya. Dia gitu. Cuma pengen mau nunjukin eksistensi aja, mau berontak bahwa gua mau nonjol aja gitu. Buat apa juga gitu. Ya untuk itulah Instagram ditemukan dan dipakai ya teman-teman. Supaya kita bisa menonjol. Nah misalnya kulturnya pada apa? Wah ini kultur ini cancel culture. Lu cancel itu bahaya loh. Cancel culture itu buruk sekali. Ketika apa? Ketika lu menuding orang yang sebenarnya lu belum tahu ceritanya apa. Tapi lu udah tuding, lu hancurin. Belum tentu. Iya kan? Kecuali memang pada jelas-jelas misalnya dia melakukan kejahatan banget dan itu tidak ada pertobatan dan sebagainya, ya sudah lu silakan. Tapi pada akhirnya ya gua rasa hubungan dengan Tuhan itu matter. Rohani lu sama Tuhan itu matter. Gitu sih. Itu baru ngomongin keluarga. Iya, gue tadi pas lu ngomong di Keluaran 20 yang hormati ayah dan ibumu, gue kepikiran satu kisah, tapi gue nggak tahu ini bener atau enggak ya. Tolong correct me if I'm wrong. Berkaitan dengan rebel Esther sama Mordechai. Itu menurut gue jadi satu kisah patokan yang rebel tadi ya. Gue nggak tahu ini bener atau enggak nih. Rebelnya siapa nih? Rebelnya bangsa Esther bangsa Israel bukan? Iya. Rebelnya bangsa Israel terhadap satu otoritas pemerintahan pada saat itu gitu. Enggak, itu bukan rebel pada otoritas. Jadi konteksnya ada Haman. Iya Haman. Haman adalah pejabat yang ingin memusnahkan orang Israel. Dan pada waktu itu Esther dan Mordechai sebenarnya mereka bukan rebel ya, mereka melakukan siasat juga atau politik juga. Nah iya itu maksud gue, ada cara yang lebih baik gitu yang dilakukan oleh mereka berdua. Itu intermezzo tuh. Gue sih sepakat karena kita nggak pernah melihat ada opsi yang lain ya. Jadi gue sih melihat apa yang dilakukan Esther dan Mordechai adalah hal yang tepat saja. Makanya teman-teman baca. Mumpung lu ngomong nih ya. Mumpung gue ngomong nih, ini membangkitkan sesuatu yang gue percaya bahwa kekristenan pun harus melakukan hal yang sama. Nanti kita ngomong lain waktu. Dan itu sedang gue rintis hari ini. Wih, keren. Jangan lupa teman-teman selalu dukung pelayanan Gandre dan saya dan kita semua. Selama itu pelayanan adalah baik di mata Tuhan. Iya. Pada akhirnya ada kan gini, orang Kristen pada saat Esther dan Mordechai itu bisa saja menuding, wah Esther Mordechai udah sekarang main politik, percaya aja pada Tuhan gitu. Ya sudahlah, suka kau lah. Ya balik ke Asian Value. Cukup intermezzo ya. Terima kasih teman-teman. Kalau nggak kita bahas di episode selanjutnya. Tapi episode selanjutnya kita juga udah ada topik sebenarnya, cuma nanti kita bring up di akhir episode. Balik ke Asian Value tadi, pertama keluarga, kedua? Yang kedua di dalam gereja. Dalam gereja itu adalah
ada nilai-nilai Asia yang sebenarnya kita harus preserve dan kita hargai. Nah, balik lagi nilai Asia misalnya salah satunya ke kearifan lokalnya gereja gitu ya. Keren. Gitu. Kemarin barusan gue khotbah tuh. Gue khotbah ada deh gitu. Kayaknya sih tahu. Nanti saya cari tahu. Anda yakin? Harusnya. Jadi waktu gue khotbah itu gue mau angkat satu fenomena bahwa seringkali tuh kita tuh ngalamin sindrom bebek. Wih. Duck syndrome. Wih. Itu cuma bahasa Inggrisnya doang ya. Tapi emang benar. Emang benar ya. Tapi lo tahu itu apa? Enggak, gue nggak tahu itu Dan apa. sindrom itu adalah istilah yang mau ngegambarin kita tuh manusia kadang-kadang kelihatan baik-baik saja, sebenarnya nggak baik-baik saja. Kenapa bebek kalau gitu? Nah, kenapa bebek? Jadi gini, lu lihat manusia dari luar baik-baik ya. Oh iya, keren. Tapi di belakang ternyata dia bergumul. Nah, bebek itu sama. Bebek waktu di air lu lihat dia berenang dengan sangat anggun. Iya, anteng. gitu. Padahal kakinya di bawah lagi kerja huru keras. hara. Ya, benar. Nah, itu duck syndrome. Nah, gue arahkan ini pada budaya kita di gereja orang Kristen. Kita ketemu orang, gimana kabarnya? Bye-bye aja, gitu kan? Oh iya bye-bye gitu. Padahal sebenarnya mereka bergumul, tapi mereka ngomongnya baik-baik. Nah, gue ngomong begini, bagi sebagian orang langsung tuding, lu munafik lu. Lu nggak usah munafik jadi orang. Kalau lu lagi nggak baik-baik, bilang aja lu nggak baik-baik. Nah, gue mencoba merefleksi lagi. Tudingan itu kayaknya salah deh. Kenapa? Karena waktu lu ngomong baik-baik itu adalah bagian dari norma kesopanan. Ya betul, nggak salah. Lu lagi nggak baik-baik. Tapi dalam konteks kesopanan, dalam konteks Asia kita, itu adalah norma kesopanan. Cara kita menjawab, how are you? Saudara lihat. Saudara lihat. Jadi mode saudara ya, lihat, teman-teman semua saudara lihat. Teman-teman, jadi satu kali ada satu orang yang gue lupa siapa ya. Julius dia aja. ngomong begini. Di antara US sama orang Eropa beda juga. Orang US itu lebih ramah. Ketemu di WC ngomong, "Hi, how are you?" Ya, betul. You're doing good, buddy? You're doing good? Ya. Oh, dia kontraskan sama orang Aussie. Ini maaf ya yang Aussie. Sama yang mau pergi ke Aussie. Oh, siapa tuh? Jadi katanya gini, orang Aussie itu jutek-jutek katanya. Kata dia, bukan dia, gue ya. Bukan Kandre. Nah, okay. jadi itu kesopanan. Ngomong how are you itu tadi sama apa kabar, bye-bye, itu kesopanan. Itu kulturnya Asia yang ya kita hargai saja, nggak usah kita tuding munafik lah, ini biasakan SJW nggak jelas kan gitu kan. Gitu loh maksud gua. Nah, jadi maksudnya di dalam gereja pun ada kultur-kultur yang kita tuh harus lihat sebagai kultur-kultur yang baik. Ya kan, kultur persekutuannya, kultur apanya itu kita harus hargai saja gitu. Jadi bagaimana kita melihat kultur itu tidak selalu harus kita rebel, tidak harus selalu kita bongkar, tapi ketika itu hal yang baik diteruskan aja. Budaya kesopanan itu ya. 2. Dalam 3. keluarga, dalam gereja. 3. Keberagaman kita. Dalam beragama di Indonesia. Di Indonesia itu agamanya banyak. Kita bersanding dengan agama-agama yang lain. Bersanding dengan orang-orang Islam. Bersanding dengan orang-orang Buddha. Dari Hindu. Dan bahkan dari agama, menurut gue ya, kepercayaan lokal. Ya, kepercayaan agama lokal atau agama keyakinan lokal. Menurut gue, kita itu harus menghargai keberadaan mereka. Kadang-kala nih ya, kalau dalam budaya yang dulu-dulu tuh ya. Dulu. Pokoknya Kristen, wah semuanya mesti dikristenkan. Masih ada tuh, gue baru kemarin gue pergi ke satu tempat, gue dapat pamflet di tempat umum gitu, terus gue baca pamfletnya. Keren. Apa? Bukan. Itu boleh gue sensor gak tuh nanti? Itu juga dapat, cuma bukan beda konteks, beneran gereja gitu loh. Jadi dia tulis di situ, semua orang kehilangan kemuliaan Tuhan, dosa, terus dikasih ayat-ayat. Kalau kamu lagi menderita, ayatnya ini. Kalau kamu lagi mau bertobat, ayatnya ini. Kalau kamu mencari teman, ayatnya ini. Niat loh. Gak apa-apa, maksudnya silakan saja, ya kan. Tapi jangan paksa semua orang harus jadi lu, dan jangan paksa semua orang harus jadi agama lu.
Itu penting. Apalagi gue kan dalam pelayanan gue hari ini kan bersinggungan dengan hal-hal itu kan. Yeah. Kadang orang tuh tanpa sadar itu beragama dengan cara gue mesti maksain orang lain beragama kayak gue. Itu salah. Lu gak menghargai kebudayaan atau keunikan orang lain yang beragama lain sama lu. Gitu. Ya, seharusnya kita tuh beragama dengan saling menghormati. Dan kekristenan ajarannya jelas bahwa lu gak paksa orang lain untuk beragama kayak lu. Terus ada orang yang bilang kayak begini, loh kok itu kan Tuhan Yesus bilang jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu kan lu mesti jadiin semua bangsa murid Yesus. Salah Bambang. Itu gak diartikan lu mesti jadiin semua orang Kristen. Tuhan Yesus aja ketika ada orang muda yang datang kepadanya, lalu kemudian dia tanya bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal, Tuhan Yesus ajarin, ada satu yang kurang, lu ikut aku. Anak itu gak mau ikut Yesus, dia pergi, dan Tuhan Yesus gak maksa dia untuk lu balik, lu ikut gua. Kagak. Balik gak lu gitu kata dia. Jadi itu apa artinya? Artinya adalah lu berbagilah ajaran Kristus kepada semua orang. Kalau dia mau ikut, kalau dia mau meresponi, go ahead. Puji Tuhan. Kalau enggak apa-apa. Kita menghargai keunikan orang lain, keunikan bahkan orang yang beragama yang lain. Kayak gitu. Jadi hargailah. Lahirlah tuh dari ketiga hal yang lo ngomong sebagai pilar tuh: keluarga, gereja, keberagaman, Christian value di atas ya. Gini loh, Christian value kita itu tidak memaksa orang lain untuk mengikuti Christian value. Wow. Itu keunikannya Christian values. Christian values itu artinya adalah apa? Tuhan itu tidak paksa lu semua yang gak ikut gue sikat habis. Justru dia yang merendahkan diri menjadi sama seperti manusia dan tinggal di tengah-tengah manusia. Itu namanya inkarnasional. Kita pun orang Kristen harus berinkarnasi dong pada keberagaman budaya yang ada. Gitu. Artinya apa? Artinya kita hadir, ajaran Kristus lah yang membuat kita mampu untuk menghargai keberagaman dan keperbedaan yang ada. Gitu. Ya, sekali lagi obrolan ini akan jadi obrolan yang gue harap teman-teman akan mencoba untuk melakukannya pada konteks masing-masing, karena konteks teman-teman pasti berbeda juga. Iya. Gitu. Iya. Jadi kita itu diminta untuk menghargai keberadaan orang lain, tidak memaksanya untuk kemudian menjadi sama kayak kita. Value inilah yang kemudian menjadi semangat patokan orang Kristen untuk lu gak jadi orang lain, tapi lu menghargai orang lain, dan lu gak paksa orang lain harus jadi diri lu sendiri. Tuh. Ya, jangan sampai pembicaraan value tuh akhirnya nggak menambah value buat diri kita ketika kita mendengar sesuatu. Contoh ya pembicaraan yang kayak gini, ya jangan stop di sini gitu. Jadiin value teman-teman, kalau ada diterapin, kalau yang jelek dibuang. Bahkan kan Kristen pun kan sebenarnya ada, kalau nanti kapan-kapan aja kalau ada waktu, ada yang namanya teologi Asia. Teologi Asia itu adalah sebuah gerakan kontekstual terhadap konteks Asia. Ada Chon Seng Song misalnya, atau ada namanya Kosuke Koyama. Itu orang-orang atau teolog-teolog Asia yang muncul dengan teologi bahasa Asia. Karena selama ini kan kita mewarisi teologinya dari perspektif sebagian ada dari barat gitu kan. Gitu. Jadi kita tuh sebenarnya teologi itu membumi harusnya. Ilmu padi sekali lagi ya, membumi. Tertanam di tanah, bertumbuh tinggi, tapi tetap merunduk ke bawah. Dan akhirnya bersama-sama kita akhiri dengan nanti kita makan doksologi. Doksologi, boleh. Oke lah, kalau gitu, gue rasa cukup. Teman-teman, pembicaraan tentang value mah panjang lebar, kita cuman kulik sedikit. Tapi yang kita harapin dari pembicaraan kita buat teman-teman ya, value teman-teman bertambah. Pastinya value teman-teman menjadi lebih baik. Kita semakin cinta Tuhan, karena gue seneng banget kalau gue selalu ngomong apapun yang kita perbuat, kalau bisa semoga yang kita lakukan tuh membuat orang semakin cinta sama kita. Untuk hari ini kita minta tolong dukungan teman-teman semua buat follow sosial media kita, ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa dengerin di Noise dan Spotify. Ngomongnya harus pelan-pelan biar IG-nya pas gitu keluarnya. Ini kamera ke gua gak?
Oke, bagus. Intervention. Tolong Feby hargai Julius dan keunikannya. Makasih. Nah, Dia sekarang ingin stand out. Enggak, ini supaya editingnya gampang aja. Dan teman-teman jangan lupa untuk download aplikasi kita HelloGuard, ada di App Store dan Play Store. Teman-teman bisa ketemukan linknya di sosial media kita, ada di Instagram, dan di situ kita bisa saling mendoakan dan juga didoakan, dan juga membagikan value masing-masing. Dukung selalu pelayanan ke Andre dimanapun dia berada. Dia sedang merintis sesuatu yang luar biasa, yang kita tidak tahu apa, yang mungkin kita akan tahu suatu saat di masa depan yang kita belum tahu kapan. Haleluya. Haleluya. Tapi apapun terjadi, doakan. Terima kasih untuk tamu spesial yang ada di sebelah sana yang sudah hadir. Yeay. Mana kok gak ada suaranya? Hilang ya. Canda-canda. Dan thank you Andre, thank you untuk Feby di sebelah sana. Thank you untuk teman-teman semua for watching HelloGuard on Topic, where HelloGuard will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with HelloGuard.